Kalau kita ngomongin sejarah, banyak banget kan kesepakatan yang ngebentuk dunia kita sekarang. Tapi kayaknya nih, nggak ada yang lebih aneh dan ironis daripada pertukaran sebuah pulau rempah super kecil dengan tanah yang sekarang jadi pusat dunia. Yuk kita bongkar ceritanya. Gimana? Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi percaya atau enggak, ini beneran terjadi. Sebuah transaksi yang mengubah peta kekuatan dunia dan juga nasib dua tempat yang beda banget untuk selamanya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Oke, biar kita ngerti kenapa pertukaran ini bisa dibilang gila, kita harus mundur jauh. Ke abad ke-17. Zaman di mana dunia lagi demam rempah-rempah. Dua pemain utamanya waktu itu, Inggris dan Belanda. Dan harta karun yang mereka perebutkan, buah pala. Coba dia lihat perbedaannya. Jauh banget. Di satu sisi ada Manhattan, yang waktu itu namanya masih New Amsterdam. Cuma pos dagang kecil-kecilan punya Belanda. Di sisi lain ada Pulau Run. Super kecil, terpencil, tapi megang kunci kekayaan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu cuma di sanalah pohon pala tumbuh. Terus pertanyaannya, kok bisa sih sebutir rempah harganya lebih mahal dari salah satu properti termahal di dunia sekarang? Jawabannya simpel, barangnya langka banget dan yang mau, banyak banget. Jadi gini, di Eropa abad ke-17, pala itu bukan cuma bumbu dapur, sama sekali bukan. Pala itu simbol status, lebih mahal dari emas. Pala juga dipercaya bisa nyembuhin wabah pes, dan jadi penanda orang kaya. Pokoknya kalau Anda punya pala, Anda itu orang penting. Dan rahasianya tuh cuma ada di satu tempat di seluruh dunia, Kepulauan Banda di Indonesia. Kenapa? Karena cuma di sana ada kombinasi sempurna antara tanah vulkanik, angin laut, sama curah hujan yang pas. Kondisi ini nggak bisa ditiru di tempat lain. Banda itu satu-satunya pemasok. Nah, ini nih yang bikin geleng-geleng kepala. Siap-siap ya, VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda yang akhirnya berhasil memonopoli perdagangan ini menjual pala di Eropa dengan markup 60.000%. Gila kan? Itu bukan lagi bisnis, itu mesin cetak uang. Padahal, jauh sebelum orang Eropa datang, masyarakat Banda yang dipimpin oleh para bangsawan yang disebut orang kaya, itu udah jago banget loh ngelola perdagangan global ini. Mereka pelaut dan pedagang hebat yang bawa kekayaan pulau mereka ke seluruh penjuru dunia. Tapi ya gitu, di mana ada untung gede, di situ ada keserakahan. Dan kedatangan bangsa Eropa ini, jadi awal dari babak yang kelam banget buat Banda. Harga sebuah monopoli ternyata harus dibayar mahal dengan darah. Ceritanya dimulai tahun 1599, waktu VOC pertama kali mendarat. Awalnya dagang, tapi lama-lama niatnya jadi pengen nguasain semua. Puncaknya itu tahun 1621, dalam sebuah peristiwa brutal yang dikenal sebagai pembantaian Banda. Konflik ini baru kelar puluhan tahun kemudian lewat sebuah perjanjian di tahun 1667. Angka ini benar-benar bikin merinding. Coba bayangin, populasi Kepulauan Banda yang tadinya sekitar 15.000 orang musnah sampai cuma sisa sekitar 1.000-an aja setelah pembantaian tahun 1621. Ini genosida demi keuntungan. VOC itu benar-benar kejam. Mereka nggak segan-segan mendeportasi, mengeksekusi, bahkan memperbudak orang Banda cuma buat ngambil alih kebun-kebun pala mereka. Ini adalah salah satu halaman tergelap dalam sejarah kolonialisme. Dan ya, kutipan ini rasanya ngena banget. Sejarah kan biasanya ditulis sama pemenang ya. Jadi catatan penderitaan orang Banda sendiri hampir nggak ada. Yang tersisa cuma memori akan sebuah penderitaan. Oke, setelah perang dan pertumpahan darah bertahun-tahun, akhirnya perebutan pala ini dibawa ke meja perundingan. Dan disinilah pertukaran paling aneh dalam sejarah itu terjadi, yang menentukan nasib dua pulau di ujung dunia yang berbeda. Namanya Perjanjian Breda tahun 1667. Isinya sih buat mengakhiri perang antara Inggris dan Belanda. Tapi, ada satu pasal kecil di dalamnya soal tukar guling wilayah. Sebuah kesepakatan yang waktu itu mungkin kelihatan biasa aja, tapi dampaknya luar biasa. Dan inilah isi perjanjiannya. Inggris harus nyerahin Pulau Run, satu-satunya benteng mereka yang tersisa di Kepulauan Rempah. Sebagai gantinya, Belanda ngasih pos dagang mereka di Amerika Utara, sebuah pulau bernama Manhattan. Buat Belanda waktu itu, ini kemenangan mutlak. Mereka akhirnya dapat Run, artinya monopoli pala sedunia ada di tangan mereka. Mereka pikir mereka dapat jackpotnya. Tapi sejarah itu lucu ya. Kadang ironis banget, kesepakatan yang kelihatannya jadi kemenangan besar buat Belanda, justru jadi awal dari takdir yang benar-benar kebalik. Perbedaannya kayak langit dan bumi.
New Amsterdam diubah namanya jadi New York, terus melesat jadi pusat ekonomi dan budaya dunia. Sementara Pulau Run, begitu monopoli pala runtuh, ya udah dilupain gitu aja. Sampai hari ini, pulau itu jadi tempat yang sunyi. Kutipan ini bener-bener pas banget. Siapa coba yang nyangka di abad ke-17 kalau nasibnya bakal kebalik kayak gini? Yang tadinya harta karun jadi terlupakan, yang tadinya cuma pos dagang kecil malah jadi pusat peradaban dunia. Terus gimana ceritanya monopoli yang udah direbut susah payah ini bisa hancur? Ternyata gara-gara satu orang petualang Prancis nekat bernama Pierre Poif. Dia berhasil menyelundupkan bibit pala keluar dari Banda dan menanamnya di tempat lain. Seketika itu juga pala nggak lagi langka dan harganya pun anjlok. Tapi, di akhir cerita yang panjang dan kelam ini, ada sedikit kabar baik. Hari ini, kebun-kebun pala di Pulau Run itu udah kembali dikelola sama keluarga-keluarga lokal di sana. Semangat kemandirian mereka di masa lalu, akhirnya kembali lagi. Jadi, lain kali Anda lihat foto atau film tentang gedung-gedung pencakar langit di Manhattan, coba ingat deh, kota itu pernah dinilai lebih rendah daripada sebuah pulau rempah super kecil di Indonesia. Dan ini bikin kita mikir ya, kira-kira sejarah apa lagi yang tersembunyi di balik hal-hal yang kita anggap biasa setiap hari?